Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Putra mewakili kelas 3-4 akan berpidato dengan tema menteladani sifat-sifat Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuriya dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa mengikuti pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran Islam bisa membedakan yang hak dan batin berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita manfaatkan Rabiul Awal ini dengan melakukan segenap kebaikan sebagai bukti rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, jadikan Rasulullah sebagai suri taulatan dalam menjalani hidup, tentunya dengan mencontohkan sifat-sifat untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad SAW sendiri merupakan penutup para nabi atau katuman nabiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SWT, yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan tidak banyak menyebut termasuk salah satu sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anaknya sejak dini, yaitu sifat amanah dan artinya dapat dipercaya. Salah satu contoh sifat Rasulullah terhadap koruptor. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap koruptor? Pertama, mempublikasikan koruptor dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dalam Islam. Di dalam kitab Al-Minjad fi Syaikh Muhammad Al-Hajjah diceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Al-Lubiyah ditunjukkan untuk menjadi pemungut zakat di Bani Sulaiman. Usai menyelesaikan tugasnya, ia kembali menghadap Rasulullah dan melaporkan hari zakat dan masyarakat Bani Sulaiman. Akan tetapi Rasulullah mendapati ada hal yang tidak benar dan laporan Al-Lubiyah segera setelah mengetahui kalau Al-Lubiyah melakukan koruptor, Rasulullah langsung berpidato dengan hadapan khalayak ramai. Beliau memberitahukan kepada masyarakat Muslim pada saat itu tentang ketidakbenaran yang telah dilakukan Al-Lubi. Tidak lain tujuan Rasulullah melakukan publikasi tindak pidana korupsi adalah untuk malu dan jerah para koruptor, serta sebagai pelajaran bagi yang lahirnya agar tidak melakukan hal yang sama. Kedua, menyebut koruptor tidak masuk surga. Rasulullah menilai kalau orang yang melakukan koruptor mesti hanya seutas tali sekalipun akan membawanya ke dalam neraka. Rasulullah bersabda demikian manakala seorang budak bernama Midham atau Kirkira tewas setelah lehernya terkena anak panah nyasar. Ketiga, tidak ikut mensalatkan jenazah koruptor. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menghalsa seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham, akan tetapi
perihal Rasulullah kepada para sahabat, orang yang telah menggelapkan harta rampasan di jalan Allah itu, hal itu sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud. Demikian itu selesai dalam kitabnya Bidayu Mutajib juga mengungkapkan kalau utama kiai, mudin dan orang terdapat lainnya, apalagi Rasulullah, tidak perlu ikut mengasap koruptor untuk masyarakat umum saja yang menunaikan fardu kifayah tersebut. Demikian beberapa sikap tegas dan keras yang dilakukan Rasulullah kepada mereka melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu kita semua harus meneladani sifat Rasulullah yang amanah, karena bagaimanapun juga mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan apabila sampai merugikan orang lain bahkan negara. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa menirukan sifat Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.